Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah. Kita masih dengan tema besar kita ketika persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah kita diuji. Seperti apa yang kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka dibombardir bahkan dizolimi oleh negara Israel. Lalu kewajiban apa dan hak-hak kita seperti apa ketika saudara seiman kita dizolimi? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Selamat mengikuti. Fadhal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Rustandi, Ustadzah Ebira, Ustadz Sofyan, Mbak Sasa, dan semua ikhwatal iman, para perindu Allah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin yang di hatinya ada kecintaan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jika ada orang melihat kezaliman, ia membiarkannya, ia diam saja. Dalam riwayat yang lain disebut kemunkaran. Jika ia melihat kemungkaran, dia diam saja, dia tidak bereaksi, dia tidak berusaha untuk mengubahnya, maka khawatir azab Allah Subhanahu wa taala akan ditimpahkan sepenuhnya kepadanya. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas sebagai orang beriman, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh ustadz dan ustadzah kita, semangat ukhuwah Islamiyah mesti terpatri dalam diri ini. Merasakan seperti apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita adalah keniscayaan bagi orang-orang beriman. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina, mereka sudah dijajah, dirampok hartanya, diambil tanah-tanah hak mereka, dibombardir tempat-tempat tinggal mereka, dibunuh bahkan para wanita, anak-anak balita, bahkan baru saja janin yang masih amat kecil itu sekarang sudah menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, lantas apakah kita akan diam saja? Adakah rasa sakit di hati ini? Adakah rasa perih dan pedih dalam hati kita ketika saudara-saudara kita diperlakukan seperti itu? Jika tidak ada, istighfarlah. Taubatlah kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita khawatir nanti azab Allah didatangkan kepada kita. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, iya, mereka sekarang yang wafat menjadi syuhada, mereka dalam keadaan terluka, bahkan pasokan makanan mereka sekarang tiada.
Rumah sakit dibanjiri oleh mereka yang dalam keadaan luka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa bahagia, kita masih bisa senyum, kita masih bisa beraktivitas dengan bebas. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas seorang mukmin adalah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh saudaranya. Maka aneh kalau ada hari ini orang yang sudah tahu apa yang terjadi terhadap saudara-saudaranya. Di sana mereka ribat, mereka menjaga hak-hak kaum muslimin. Sebagian masih ribut. Orang-orang ribat, dia ribut. Orang yang biasa ribut biasanya ribet. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin kita berusaha untuk punya empati dan langsung menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kamu jagalah, tolonglah orang yang madlum, orang yang terzalimi. Tapi juga Rasulullah mengingatkan, tolong juga yang zalim. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang madlum, yang teraniaya kita sudah paham. Lalu bagaimana membela, menolong orang-orang yang zalim? Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cegah mereka dari kezalimannya. Maka kita menyerukan dari Damai Indonesiaku, dari Indonesia kita menyerukan supaya Palestina dalam keadaan merdeka dan berdaulat penuh. Yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Israel harus menyerahkan kekuasaan itu kepada Palestina. Kenapa? Mereka telah menjajah, mereka telah mengambil hak-hak kaum muslimin. Dan kita yang tidak berada di sana, apa yang kita lakukan? Satu, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ittaqi da'watal madlum, orang yang teraniaya itu doanya mustajab. Mereka yang di sana doanya mustajab. Lalu bagaimana dengan doa-doa kita yang ada di sini? Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita sampai. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang beriman. Gunakan kekuatan ini dalam setiap sholat fardu kita, dalam sholat-sholat sunnah kita, dalam setiap kesempatan. Jangan sampai kita diam saja. Para muslimat, para mukminin, kita semua punya power, kita punya senjata yang lebih dahsyat daripada senjata-senjata yang dimiliki oleh Israel itu. Dan kita doakan semoga senjata mereka menjadi rongsokan-rongsokan, menjadi besi-besi yang tidak berguna dan tidak punya kekuatan apa-apa. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, harus kita yakin sebagai orang beriman bahwa kita punya kekuatan dan kekuatan itu adalah kekuatan doa. Yang kedua, kita semuanya bantulah mereka. Bantu dengan apa? Dengan harta yang kita punya. Dengan harta, kirimkan lewat mana? Lembaga-lembaga yang insya Allah menyalurkan sampai kepada tujuan dengan baik. Jangan diam-diam saja dan jangan sampai tidak punya perasaan apa-apa. Mata kita akan ditanya oleh Allah, telinga kita akan ditanya oleh Allah. Lalu apa perhatianmu, kepedulianmu untuk saudara-saudaramu? Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Abdul Syukur telah memberikan pemaparan kepada kita semuanya bahwa sudah jelas bagaimana kewajiban kita sesama muslim untuk bagi saudara kita yang dizolimi, untuk mendoakan. Ketika kita bisa memberikan donasi sebanyak-banyaknya, kita berikan donasi. Ketika kita hanya bisa memberikan bantuan doa, kita berikan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Masih dengan tema besar kita, ketika persaudaraan Islam kita diuji, di segmen berikut nanti akan kita perdalam lagi dengan sesi tanya jawab. Sudah ada Sasa yang bersama jamaah. Silakan Sasa. Ya, terima kasih Mas Sofyan. Dan pemirsa, sudah ada satu jamaah yang siap untuk bertanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Nurlia. Ibu Nurlia, Betul. silakan pertanyaannya disampaikan. Baik, seperti yang Rasul sabdakan,
Ketika kita mencintai saudara, kita diperintahkan seperti kita mencintai diri kita sendiri. Semestinya jika tubuh ini lapar, kita akan makan. Di saat tubuh ini haus, kita akan mencari air dan meminumnya. Begitupun ketika tubuh ini sakit, maka kita akan segera mengobatinya. Namun yang terjadi ketika saudara kita merasakan lapar, haus atau sakit, justru banyak yang tidak peduli. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang berdosa membiarkan saudara kita tersebut? Baik, luar biasa pertanyaannya Kiai Ustadz dan Ustazah. Dan pemirsa, kita akan segera mengetahui jawabannya di segmen selanjutnya usai jeda. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku.